teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih mengangkat tema dengan judul yang segera terwujud dalam kehidupanmu. Dan kita membaca zodiak, dan kali ini kita sampai di zodiak yang ketiga, yaitu ketemu dengan Gemini. Halo, apa kabar Gemini? Semoga kabar Gemini baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan semuanya dipermudah urusan, semuanya dilancarkan, dan rezekinya lancar dan juga berlimpah ya. Tapi kalau misalnya ternyata nanti ada kendala-kendala, ada sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu, ya itulah kehidupan ya, yang selalu ada hal-hal yang harus membuat kita berpikir, mencari solusi dan sebagainya, yang membuat kita selalu memiliki tantangan-tantangan yang harus kita lewati ya. Jadi jangan khawatir, jangan pernah putus asa. Yang jelas saya mencoba hadir dan menemani teman-teman dalam suka dan duka, dalam suasana apapun, agar teman-teman selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan dari video-video yang saya buatkan di sini ya. Oke teman-teman, kita ketemu dengan Gemini dan langsung aja kita akan baca energi Gemini, kira-kira yang segera terwujud dalam kehidupanmu itu apa saja. Karena saya yakin setiap orang pasti memiliki tujuan, cita-cita, memiliki goal-goal yang mungkin sudah ditargetkan dalam beberapa waktu ke belakang kemarin, ya kan, atau saat ini. Dan saya mencoba membaca situasi dan kondisinya seperti apa, apakah ada kendala-kendala, atau apakah mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin memang harus, kamu harus ketahui gitu kan. Sebagai antisipasi untuk membuat semuanya menjadi baik dan lancar, tercapai cita-cita, keinginan, dan juga harapan-harapan kamu yang selama ini sudah kamu mungkin tuliskan gitu ya. Ditulis di buku agenda, ditulis di dalam rencana-rencana kamu juga. Kita mencoba tarik energi Gemini ya. Gemini, dan oh ya, teman-teman, ini bersifat timeless ya. Jadi kapanpun teman-teman nonton video ini masih berlaku, dan ini bacaan bersifat general reading. Terus kemudian bacaan ini tentunya bisa ditonton kapanpun. Energinya secara kolektif saya mencoba menariknya, mudah-mudahan bisa resonate dan mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang kamu rasakan saat ini, ya kan? Dan teman-teman yang juga kepengen melakukan personal reading, silahkan aja untuk bisa chat ke nomor WA yang tertera di sini nih, atau di kolom komentar, di kolom deskripsi juga ada. Jadi silahkan chat nomor WA yang tertera kalau teman-teman kepengen personal reading atau konsultasi juga bersama saya. Oke. Yang segera terwujud dalam kehidupanmu Gemini ya. Sudah 5 kartu keluar. Di sini saya coba untuk melihat, pertama ada King of Swords, Temperance, ada The Hangman, ada King of Wands, dan juga ada Five of Wands ya. Oke. Pertama, saat ini saya merasa bahwa, atau dari tanda-tanda yang saya tangkap di sini, ada sebuah situasi yang membuat Gemini ini tidak nyaman karena berada di dalam sebuah tekanan ya. Ada hal-hal yang membuat kamu itu merasa tertekan, under pressure gitu ya, di bawah tekanan, atau di bawah seperti ancaman, tekanan, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut gitu kan. Bisa jadi itu dilakukan oleh seseorang, atau bisa jadi itu dalam instansi atau dalam kantor kamu atau pekerjaan kamu. Situasi di pekerjaan kamu sepertinya membuat kamu tuh sudah jenuh, tertekan gitu kan, depresi gitu. Jadi ada situasi dan kondisi yang saat ini selama ini kamu rasakan. Nah, yang segera terwujud dalam kehidupanmu itu apa? Berarti kamu akan lepas dari situasi itu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu merasa bahwa iya benar Mas Damar, aku tuh dalam keadaan yang under pressure gitu ya, di bawah tekanan, dalam kondisi yang tertekan dan sebagainya, oleh apapun gitu kan. Sekali lagi, mungkin oleh pasangan kamu sendiri, oleh orang tua kamu sendiri, atau lingkungan, baik lingkungan di sosial masyarakat atau pertemanan, maupun juga di lingkungan kerja kamu. Tetapi yang jelas saya melihat di sini bahwa kamu akan segera keluar dari situasi itu. Maka yakinlah, nggak usah khawatir, jangan putus asa.
Kamu pasti bisa melewati ini semuanya dan kamu pasti bisa lepas dari situasi itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, temperance. Di sini ada situasi dan kondisi yang memang boleh dikatakan tidak seimbang ya. Kehidupan kamu tidak seimbang. Antara pikiran dengan perasaan tidak seimbang. Antara finansial, kebutuhan dan juga mungkin pengeluaran dan pemasukan juga tidak seimbang ya. Nah di sini insya Allah dalam beberapa waktu dekat atau segera terwujud bahwa keseimbangan dalam hal apapun itu bakal terjadi dalam kehidupan kamu, terutama keseimbangan antara pikiran dan perasaan kamu. Artinya begini, terjadi keselarasan ya. Mungkin selama ini kamu merasakan, aduh pikiranku dan hatiku itu tidak selaras gitu kan. Hati berkata begini, pikirannya begitu dan tidak. Yang menjadi tanda begini, ketika hati dan pikiran tidak selaras, maka yang muncul atau dampak yang bisa kita lihat atau tanda-tanda yang bisa kita lihat dengan jelas adalah satu, tidak tenang, sering gelisah, sering khawatir, sering merasakan tidak tentram dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa situasi itu akan segera terlewati, situasi itu akan segera berganti menjadi situasi yang lebih baik. Kamu bisa selaras, seimbang pikiran kamu, lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia dan sebagainya. Oke? Dan saya melihat Gemini selama ini berada di situasi yang menunggu. Kamu sedang menunggu sesuatu, gitu kan? Entah jawaban, entah kepastian, entah kabar, entah surat, entah paket atau apapun itu ya, mungkin kamu pesan paket ya secara online atau apapun itu. Yang jelas situasi menunggu kamu segera berakhir ya. Jadi artinya kamu tidak akan menunggu lagi terlalu lama. Misalnya kamu menunggu seseorang, baik itu jawaban atau kabar, insya Allah dalam waktu dekat ini penantian kamu akan segera berakhir. Artinya kamu akan segera mendapatkan kabar atau kepastian atau informasi atau sesuatu yang kamu pesan itu segera datang. Itu gambarannya. Terus kemudian ada King of Wands ya. Di sini hampir sama dengan King of Swords, di mana kamu berada di bawah tekanan ya. Ini kalau yang Wands ini lebih kepada jadi kalau selama ini kamu mungkin bimbang ya, terombang-ambing, ada situasi dan kondisi yang membuat kamu itu seperti berada di situasi yang tidak pasti. Ini akan segera terwujud, kamu akan segera mendapatkan kepastian ya. Jadi nyambung banget dengan kartu nomor 3. Oke. Di kartu nomor 5, Five of Wands ya. Jadi kalau misalnya selama ini ternyata kamu ada konflik ya, baik konflik batin, kamu ada pertengkaran dengan pasangan, dengan teman, keluarga, orang tua atau siapapun. Kalau sama orang tua janganlah ya. Jangan sampai ada pertengkaran dengan orang tua karena tidak bagus. Bagaimanapun harus berdamai dengan orang tua, apalagi yang masih punya orang tua gitu kan. Kalaupun sudah tidak punya orang tua pun ya harus harus tidak ada dendam di antara kalian, tidak ada kemarahan, kebencian dan sebagainya, karena itu dosa jelas ya. Oke, jadi yang jelas di sini akan berakhir pertikaian, pertengkaran, permusuhan yang selama ini mungkin kamu punya ya, atau selama ini terjadi dalam kehidupan kamu. Itu gambarannya. Oke. Sekarang kita lihat kartu berikutnya. Ada The High Priestess. Kemudian ada Ace of Wands ya. Oke, ada Knight of Cups. Ada Five of Pentacles. Oke, ada Three of Wands. Oke. Teman-teman, di kartu The High Priestess ini sepertinya saya melihat bahwa ini kabar baik ya. Dan kenapa saya mencoba membuat tema yang berjudul yang segera terwujud dalam kehidupanmu. Jujur saya kepengen mengarahkan teman-teman kepada energi yang positif. Saya kepengen mengajak teman-teman untuk membangun energi positif gitu kan. Karena dengan kita berpikir positif, kita memiliki afirmasi positif, kita memiliki keinginan-keinginan positif,
maka harapan saya itu akan mampu mengubah keadaan yang mungkin tidak baik menjadi lebih baik, energi negatif menjadi positif, yang lemah menjadi kuat, dan seterusnya seperti itu. Jadi dengan adanya ini, ya, bacaan-bacaan seperti ini atau tema dengan judul yang segera terwujud dalam kehidupanmu itu, saya berharap itu menjadi sebuah doa positif, ya. Doa pasti positif, ya, menjadi afirmasi positif, visualisasi yang positif, sugesti yang positif, dan seterusnya seperti itu. Sehingga dengan energi yang positif yang sudah kamu rasakan akan membantu kamu untuk segera mewujudkan atau segera terrealisasi apapun yang kamu sedang inginkan. Oke? Di sini saya melihat bahwa kamu akan segera mengakhiri fase-fase kesulitan-kesulitan atau itu tadi yang saya sampaikan di awal, pertikaian, pertengkaran, gitu kan. Terus keraguan-keraguan yang selama ini mungkin ada di dalam diri kamu, terus kemudian penantian, ya, kamu sedang menunggu sesuatu, semua akan segera terrealisasi. Nah, di sini ada energi hitam dan putih, gitu kan. Tetapi di sini adalah hal yang sangat wajar di dalam diri manusia, pasti ada dualisme, ya, energi negatif, positif, gitu kan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memperbesar energi positif dan energi negatifnya kita perkecil. Lalu kemudian di sini saya melihat bahwa kamu akan segera menemukan kehidupan baru, baik itu secara kehidupan dari pasangan, ya, mungkin masalah dengan pasangan, masalah asmara, masalah rumah tangga dan sebagainya. Di sini kamu akan menemukan sesuatu yang memang kehidupan baru, ya, kehidupan baru, lembaran baru. Dan itu tentu lebih bagus dan lebih baik daripada sebelumnya, ya, di sini. Dan untuk teman-teman yang selama ini sedang menantikan seseorang, baik itu orang baru maupun orang lama yang mungkin lama nggak ketemu, sepertinya saya merasakan energi kehadiran seseorang, kehadiran orang, baik itu baru maupun lama, ya, bisa jadi orang yang kamu fokuskan itu akan datang. Jadi orang lama yang kamu fokuskan bisa jadi datang dalam kehidupan kamu, datang lagi maksudnya itu bisa ketemu lagi, bisa kontak lagi, bisa komunikasi lagi, atau bahkan bisa menjalani sebuah komitmen baru atau komitmen lagi. Barangkali kamu sempat terputus atau mungkin sempat ada masalah pada waktu itu. Di satu sisi ada orang baru yang datang juga, ya. Jadi kalau misalnya kamu selama ini sedang menantikan, insya Allah ini akan datang seseorang dalam kehidupan kamu. Kemudian kalau misalnya selama ini kamu merasa ada kesedihan-kesedihan, saya melihat bahwa di sini kan selama ini kamu ngerasa ada kesedihan yang masih menyertai kehidupan kamu, yang masih menyelinap di dalam hati kamu. Ini harus dibuang, ya. Ketika kamu berniat untuk membuang, maka segeralah terwujud kebahagiaan, ya. Kesedihan berubah menjadi kebahagiaan. Terus kemudian Three of Wands, ya. Three of Wands ini lebih tertuju kepada masa depan, ya, masa depan. Bahwa di sini kamu menerawang kehidupan kamu ke depan. Jadi saya sarankan bahwa teman-teman Gemini jangan terlampau pikiran kamu dibebani oleh sesuatu yang berkaitan dengan masa depan. Jangan terlalu berat mikirnya, gitu loh. Karena masa depan itu kan belum tahu bagaimana, seperti apa. Walaupun masa depan itu juga bisa dirancang, kesuksesan juga bisa dirancang, bisa disetting dan sebagainya. Tetapi maksud saya, jangan terlalu fokus ke masa depan, tapi fokuslah pada hari ini, saat ini, dan detik ini juga. Jadi kamu harus melakukan yang namanya present moment atau present tense setiap kata-kata kamu juga. Oke, teman-teman, kita akan melihat dengan Oracle Card ini seperti apa pesannya, garis bawahnya apa. Dan ini perlu saya sampaikan 5 kartu yang terakhir sebagai pesan-pesan untuk Gemini, ya. Karena di sini saya melihat bahwa Gemini sudah mendapatkan banyak hal tentang kehidupan yang lebih baik, ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman, ya, sehingga di situ kamu merasakan energi yang positif yang hadir dalam kehidupan kamu. Teman-teman yang pengen konsultasi, jangan lupa ya, silahkan langsung aja chat ke nomor WA yang tertera di situ. Nanti kita bisa ketemu dan ngobrol. Masalah kamu apa?
Saya akan membacakan dan sekaligus memberikan solusi dan juga pencerahan bagi teman-teman. Oke? Ada trust, unrequited love, ada very soon, ada pay attention to the red flags, chemistry. Secara sederhana, secara ringkas saya bacakan bahwa apapun yang terjadi mulai sekarang dan seterusnya, kamu harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmah terbaiknya. Tuhan pasti akan membantu kamu, Tuhan pasti akan menolong kamu, melindungi kamu dan sebagainya. Oke? Unrequited love. Jadi kalau misalnya kamu memang ternyata ada orang-orang yang sepertinya tidak sesuai dengan harapan, ada orang yang hadir dalam kehidupan kamu harus selektif ya. Jangan sampai gegabah, dan kalau memang itu tidak bagus, kamu buang, kamu tolak dan sebagainya. Jangan sampai kamu tertipu. Very soon ya, ada kabar baik. Jadi apapun yang tadi sudah saya sampaikan segera akan terjadi, segera akan terwujud. Dan kamu harus memiliki attention ya terhadap apa, atau perhatian terhadap sesuatu yang memang kamu inginkan, sesuatu yang memang kamu targetkan. Karena dengan perhatian fokus, maka energi kamu akan semakin kuat dan semakin besar. Ketika energi besar dan positif, maka menarik juga hal-hal yang positif untuk datang dan terjadi dalam kehidupan kamu. Chemistry, di situ kamu akan menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan kamu. Kamu akan menemukan pekerjaan yang pas dengan harapan kamu. Jadi ada chemistry. Chemistry itu tidak hanya pada pasangan, tapi pekerjaan juga, finansial juga, teman-teman juga, dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih buat yang sudah nonton dan juga selalu support channel Damar Aji. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu, terima kasih. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.